Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM 111200774 dari 13 Praktikum Bioinformatika. Di sini saya akan mempraktikkan cara analisis struktur SF dan GF pada aplikasi GIPS dengan data yang telah disediakan. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi GIPS-nya, kita klik ke File, kemudian New. Nah, di sini akan tersedia kolom strike yang write dan juga div. Apabila pengaturannya belum seperti ini, maka harus diganti terlebih dahulu melalui project setting. Kemudian di sini ada 4 pilihan. Nah, yang dipilih itu yang strike bagian yang right, karena posisi div kita ada berada di sebelah kanan dari strike-nya. Kemudian kita buka datanya. Nah, ini merupakan data yang telah disediakan, yakni ada data SF atau shear fracture dan juga data gas fracture. Nah, kemudian datanya ini langsung di copy saja ke dalam GIPS. Kalau SF-nya sudah, gantian yang GF-nya yang di copy. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita akan memunculkan konturnya melalui kontur preset. Nah, akan muncul dua kontur seperti ini, yang dimana masing-masing ini mewakili SF dan juga GF. Lalu kita klik ini, add user plane, diarahkan ke puncak dari salah satu si konturnya. Kalau udah diklik, nah kemudian di sini tertera data strike-nya itu 300 relatif 335. Kemudian kita cek ke data ini. Nah, untuk strike yang relatif 300-an merupakan data GF. Maka di sini akan dilabelin data sebagai data GF atau gas fracture. Kemudian untuk yang satunya sama diarahkan ke puncaknya. Lalu berarti dia merupakan data CSF karena strike-nya relatif 30-an. Nah, di sini juga strike-nya relatif 30-an. Kalau udah di oke, kemudian kita buat bidang bantu. Bidang bantu ini melewati perpotongan antara SF dan GF. Jadi si kursornya diarahkan ke titik perpotongan antara SF dan GF ini. Nah, kalau udah dilabelin dengan bidang bantu. Kemudian, karena data yang disediakan untuk peluk hari Rabu itu langsung ke bidang sesarnya, maka kita langsung saja untuk mengupload si bidang sesar, tidak usah membuat diagram Rorschach atau mencari arah umum. Jadi langsung saja ke bidang sesarnya. Nah, bidang sesarnya tadi kan diketahui N 10 derajat strike-nya. Nah, strike-nya disesuaikan dengan cara melihat ini di pojok kanan bawah ini, disesuaikan N-nya 10 derajat dengan melewati dari si perpotongan GF dan SF. Nah, kalau udah sesuai tinggal diklik saja. Nah, ini dilabelin dengan BS atau si bidang sesar. Kalau udah, untuk memudahkan agar konturnya hilang, ini centang di uncheck aja yang kontur. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kalau udah di plot semuanya, agar enak dibaca itu diedit di user plane ini. Nah, untuk data poolnya ini dihilangin, atau tempat dari si titik-titik ini tuh dihilangin aja, sama si ID-nya. Nah, ini berlaku untuk semua data baik SF, GF, BS maupun BB. Kalau udah, nah untuk membedakan antara masing-masing SF, GF, dan yang lain itu enaknya diganti warna aja, tapi bebas aja warnanya. Kalau udah, tinggal di oke aja. Nah, warnanya akan ganti sendiri. Kemudian kita ke menu tool, terus ke pitch grid. Nah, ini tuh untuk memudahkan kita saat untuk mengupload di bidang bantunya nanti. Ini harus dipasin sama si bidang bantu. Nah,
Kalau sekiranya udah pas, udah dirasa sesuai, tinggal diklik aja. Kalau udah, kemudian kita cari sigma 1, sigma 1, sigma 2, sigma 3, dan juga sigma aksen-aksen dari sigma 1, 2, 3. Nah, untuk memunculkan sigmanya itu pakai menu add trend line. Nah, sigma 1 aksen merupakan perpotongan antara gas fracture dan juga bidang bantu, di mana perpotongannya itu ada di bawah sini. Nah, di sini. Kalau udah di oke. Nah, untuk menamainya kita pakai yang add text ini. Dinamain dengan T1 aksen. Posisinya bisa disesuaikan aja. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Jadi sigma 1 tadi perpotongan antara gas fracture dan juga bidang bantu, di mana gas fracture ini yang berwarna merah. Jadi ada di sini. Nah, kalau ada tinggal dikasih teks atau dinamain sebagai T1 aksen. Kemudian untuk mencari T1 itu 30 derajat dari si T1 aksen mendekati ke bidang sesar, di mana bidang sesarnya ini berwarna abu-abu tua. Jadi posisinya disesuaikan dari semisal di sini. Jadi 10, 20, 30. Nah, jadi posisi si T1 ini masih di dalam si bidang bantu, tapi yang dia mendekati sama si bidang sesar. Jadi posisinya akan relatif ke sini. Kurang lebih ada di sini. Nah, ini sebagai si T1. Lalu kita mencari ke T2. T2 itu merupakan perpotongan dari antara SF dan juga GF. Di mana SF yang berwarna biru dan juga GF yang berwarna merah. Jadi perpotongannya nanti ada di sekitar sini. Ya, lalu kita namain lagi sebagai si T2. Kemudian kita mencari T3. T3 aksen, maaf, T3 aksen itu 90 derajat dari T1 aksen. Nah, apabila T1 aksen berada di sini, maka berarti T3 aksen ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih ada di daerah sini. Nah, ini merupakan untuk T3. Aduh. Merupakan posisi dari T3 aksen. Lalu terakhir kita mencari T3. T3 itu 90 derajat dari T1. Misal T1-nya di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisinya akan relatif berhimpitan dengan si T2. Nah, ini merupakan T3. Jadi T3-nya yang di atas. Kalau udah, sekarang kita menentukan net slip-nya. Nah, net slip itu didapat dari perpotongan antara bidang sesar dan juga bidang bantu. Dimana bidang bantu berwarna kuning, bidang sesarnya berwarna abu-abu. Jadi perpotongannya ada di sini. Kuning dan abu-abu yang tua banget ini. Nah, ini itu sebagai si net slip. Net slip. Kalau udah didapatkan net slipnya, maka kita tahu arah pergerakan dari si bidang sesar ini.
Nah, di mana arah pergerakan itu perpotongan antara si base fracture dengan si bidang sesar. Nah, di sini kan diketahui perpotongannya ini kan, yang warna merah sama abu-abu gelap ini kan dia kan lancip kan. Nah, berarti kalau lancip dia itu geraknya ke arah dalam. Jadi kita pakai panah yang ini geraknya ke arah dalam. Berarti seperti ini. Nah, kalau udah diketahui arah pergerakan dari si bidang sesarnya ini, kemudian kita menentukan dari si arah net slip-nya. Jadi arah pergerakan dari si net slip itu sama dengan arah pergerakan dari si hanging wall. Nah, hanging wall-nya kan yang ini kan, dia kan bergerak masuk ke dalam. Jadi untuk net slip-nya nanti dia bakal bergerak ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat mengisi data yang di sini dari mulai SF, GF, Brexiasi, dan yang lainnya. Nah, kita tahunya melalui edit discipline. Nah, di sini kan udah ada nih GF-nya 335, 77. Kemudian untuk SF-nya North 31 per 76. Kemudian untuk breksiasinya, karena tadi kan nggak diketahui data breksiasi, jadi langsung pakai data si BS. Di sini diketahui 10 per 75. Nah, kemudian untuk yang net slip ini, karena dia kan nggak ada di sini kan, jadi yang ini diganti ke data trend atau plunge. Kemudian tinggal kursornya diarahkan ke garis si net slip-nya ini. Nah, di sini tertera 190 per 0. Jadi untuk penulisannya 0, 0 terlebih dahulu atau di terlebih dahulu baru strike-nya. Kemudian kita ke T1. Karena perpotongannya T1 tadi di sini kan. Nah, ini berapa nih? Berarti 0 per 6. Kemudian untuk T1 aksen, nah perpotongannya di sini kan 336 per 7. T2. T2 tadi yang atas ini. Maaf, ada di sini perpotongannya. 97 per 75. 75 per 97. Lalu untuk T3. T3 tadi yang atas ini berarti 278 per 15. 15 per 278. Kemudian T3 aksen. 247 per 13. 13. Nah, kemudian untuk mencari rek, untuk yang si bidang bantu tadi atau si pitch script tadi bisa dihapus saja dengan cara diklik kemudian di delete. Nah, lalu untuk mencari rek itu kita ke menu tools, terus ke ini measure angle. Nah, terus ini tuh diarahin ke perpotongan antara BS dan BB yang merah dan kuning ini. Maaf, BS tuh yang abu-abu, berarti yang ini. Yang merah, yang abu-abu dan kuning ini ke arah net slip terluar. Nah, net slip terluarnya sangat berhimpitan, jadi dia ada di sini. Nah, kalau udah tinggal diklik aja. Bentar.
Nah, kalau udah di sini diketahui sudutnya itu 1 derajat. Berarti siriknya itu dapat di 1 derajat. Nah, untuk pergerakannya kita tahu ada 2 pergerakan, yakni secara vertikal dan juga horizontal. Nah, untuk pergerakan secara vertikal diketahui di sini. Nah, ini kan relatif bergeraknya ke kiri. Kiri dan juga net stripnya masuk, berarti dia akan naik. Berarti dia pergerakannya kiri, naik. Nah, untuk nama sesarnya kita pakai yang ada di tikar. Karena tadi diketahui dipnya itu kan 75. Berarti dia nanti kan diketahui kiri naik kan. Berarti yang ada di sekitar daerah sini. Nah, di 75 kan ada di daerah sini. Nah, kemudian untuk rate-nya itu ada di 1. Berarti dia kalau ditarik garis kan berarti ntar ada di yang nomor 18. Nah, yang nomor 18 itu namanya left slip fault. Nah, namanya left slip fault. Mungkin cukup sekian tutorial untuk yang analisis sesar dan juga analisis sesar melalui data SF dan juga GF dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya dan kesalahannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.